Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi farada alaina as-siyam wa naktubu alaina al-qiyam wa naktubu alaina az-zakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat Isya dan salat tarawih, shaimin dan shaimat Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Di tengah rintik hujan yang turun tentu kita bersyukur dan senantiasa memanjatkan doa Allahumma shayban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun memberikan manfaat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Malam hari ini kita telah menyelesaikan shaum Ramadan di hari ke-18 memasuki malam ke-19. Gitu Pak ya. Tentu sangat berbahagia sekali bagi siapapun kita yang bisa melewati Ramadan ini dengan kondisi fisik yang sehat dan tentunya kemampuan kita menjalankan ibadah Ramadan dan rangkaian ibadah-ibadah yang menyertainya. Banyak di antara kita barangkali ketika akan masuk bulan suci Ramadan fisiknya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit, terkulai, bahkan tidak mampu melaksanakan puasa karena banyak faktor larangan dokter dan lain sebagainya. Tentu syukur kita ini selalu kita senantiasa hadirkan agar Allah tambah kenikmatan yang lain yang Allah sembunyikan kemudian Allah berikan kepada kita. Hingga di penghujung nanti kita bisa menyelesaikan shaum Ramadan dan menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita tentu yang merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Panggilan ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Ketika banyak orang yang selama 2 bulan sebelum bulan Ramadan merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Dikatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmah.
Tetapi coba kita tanya pada pribadi kita masing-masing. Secara umum, puasa itu enak atau tidak? Puasa itu enak nggak sih? Kalau dibilang enak, bohong. Saya bisa membuktikan banyak di antara kita barangkali ketika nunggu buka puasa saja, terkadang nengok jam berkali-kali. Lama banget ini ya. Salah satu bukti bahwa sebenarnya puasa itu tidak enak. Yang enak itu ya makan, minum, memenuhi nafsu kita, itu yang enak. Puasa itu tidak ada. Tidak ada secara teori bahwa puasa itu enak. Karenanya Allah memanggil orang-orang yang tidak suka dengan puasa. Orang yang suka atau yang gemar berpuasa tidak perlu dipanggil. Dengan sendirinya dia akan berpuasa, akan mengosongkan perutnya, akan bersusah-susah, berlapar-lapar dan berdahaga-dahaga. Karena memang dia suka dengan puasa. Tetapi kebanyakan kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang yang tidak suka puasa. Dan orang-orang yang tidak suka puasa dilabelkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang di dalam dirinya ada keimanan. Ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa membuktikan bahwa kita ini orang yang gemar, senang, rindu dengan datangnya bulan suci Ramadan karena di dalamnya kita melaksanakan ibadah puasa. Harus buktikan itu. Terus terang saya secara pribadi seringkali di kampung kita usai Ramadan saja untuk menjalankan puasa Syawal yang 6 hari setelah Idul Fitri usai, esoknya kita berpuasa. Itu rasanya berat sekali. Karena sebebas-bebasnya kita anggap bahwa Ramadan sudah usai, makan-makan sudah boleh, minum-minum sudah boleh. Ngapain kita puasa lagi? Toh itu puasa sunnah, bukan wajib. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan 6 hari ketika kita laksanakan sebagai penyempurnaan dari Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Buktikan kalau kita ini puasa senang. Emang betul-betul kita rindu datangnya nanti bulan suci Ramadan. Karena itu ada kelompok masyarakat di tanah air ini yang mentradisikan, nggak tahu di sini belum ada kayaknya, puasa kupat. Puasa merayakan puasa kupat. Puasa kupat itu puasa setelah 6 hari kita laksanakan Shaum Syawal yang nyambung setelah usai kita merayakan Idul Fitri, kemudian kita nyambung puasa sunnah. Kemudian di 7 harinya kita merayakan Lebaran ketupat disebutnya. Artinya apa? Masyarakat di situ sudah biasa ketika sudah usai sholat Idul Fitri, esoknya mengosongkan perutnya untuk menjalankan puasa sunnah, untuk menyempurnakan Ramadan. Masih banyak kue, masih banyak makanan. Kayaknya kalau ada tamu nggak enak saya. Kalau saya nggak ikut makan. Belum bisa, belum terbiasa kita. Padahal itu maklum ketika orang seringkali ketika berkunjung lagi puasa Syawal. Maklum. Maka kalau ini menjadi kebiasaan kita, berarti betul-betul melekat puasa itu menjadi kerinduan buat kita bersama. Belum nanti kita menjalankan puasa Senin, Kamis, dan seterusnya. Ini yang mesti menjadi pengikat dan komitmen kita. Bukan hanya Ramadan yang kita ada wajibnya, tetapi sunnah-sunnah puasa yang juga kita jadikan sebagai pelajaran kita untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW.
Puasa kita sesungguhnya banyak memiliki kategori yang tidak memiliki atau tidak mendapatkan nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sulit sekali. Puasa itu rahasia Allah. Allah yang menilai. Dan pribadi orang yang berpuasa yang tahu betul bahwa dia puasa atau tidak. Puasa ternyata bukan ibadah yang bisa dilihat secara fisik. Bisa dinilai orang ini puasa atau tidak. Artinya puasa yang sesungguhnya. Karena kalau kita merujuk pada hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa kita ini betul-betul masih puasanya awam, yang masih sebatas menahan lapar dan dahaga. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Banyak di antara kita yang berpuasa itu nggak dapat apa-apa karena kita tidak mencegah atau menghindari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa kita. Betapa sulitnya pahala puasa itu kita dapatkan. Sampai-sampai betul-betul warning. Mulut kita harus kita jaga, mata kita, pandangan kita, seluruh raga kita harus kita jaga agar semuanya ikut berpuasa. Dengan kita gibah saja, ngomongin orang saja, gugur pahala puasa kita. Dengan kita melihat sesuatu yang tidak pantas saja sudah gugur pahala puasa kita. Belum perlakuan-perlakuan kita dengan alat teknologi yang kita genggam, yang namanya handphone 24 jam. Kalau ini kita tidak bijak gunakan di bulan Ramadan ini, semua pahala puasa kita bisa gugur. Betapa tidak ada informasi yang masuk kepada kita kemudian kita share, belum tentu informasi itu kebenarannya valid. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar kita tidak gibah, tidak namimah, tidak berbohong, al-kidbu, dan tidak an-nadru bisyahwa, dan juga tidak melakukan sumpah palsu. 5 hal ini saja untuk kita jaga sulit sekali. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya memberikan satu pos-pos untuk menambal pahala puasa kita. Kita punya kelebihan rizki, kita belikan korma, kita taruh di masjid. Korma tersebut di sore hari ada orang menikmati rizki yang kita belikan korma tersebut, kemudian dia dalam keadaan puasa, maka pahala puasa orang yang memakan makanan yang kita kasih, kita dapat. Ini yang pos yang bisa kita jadikan untuk menambal itu. Belum lagi pos yang lain dengan amaliyah amal-amal kebaikan yang lain, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, dan berbuat baik. Kemudian jangan lupa bahwa pos yang paling penting, yang paling urgen adalah bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah. Sudah mulai kepanitiaan atau lembaga-lembaga zakat menyerukan, mengajak kita untuk mengeluarkan zakat. Nah, zakat yang kita keluarkan, jika kita ukur, maka sesungguhnya nilainya kecil sekali. 1 tahun ditetapkan oleh pemerintah, kalau tidak salah di bawah 50.000 kalau diuangkan. 2,5 kilo ya, 2,5 kilo beras. Ukuran yang sangat murah sekali, sangat rendah sekali. Kalau kita bandingkan ada sepeda motor tahun 80-an masih nilai pajaknya setiap tahun tuh kita keluarkan barangkali hampir 200 masih. Sementara kepala kita setiap tahun zakat fitrah kita keluarkan nggak nyampe 50 acan. Artinya apa? Kalau ini saja masih dianggap mahal banget ya zakat di kota Tangerang. Padahal
Motor butut yang tahun 80 pajaknya kita keluarkan ke Samsat hampir 200. Itu artinya kalah kita, jiwa kita, badan kita, kepala kita dengan motor butut. Maka ini juga menjadi kewajiban kita di samping zakat mal, zakat yang kita keluarkan yang sudah masuk dalam satu nisab. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung atau awal start kita akan memasuki 10 terakhir ini merupakan satu momen terpenting buat kita, buat siapapun yang memasuki Ramadan di tahun ini. Jadikan ini sebagai upaya kita untuk menyelamatkan puasa-puasa kita agar puasa yang kita laksanakan betul-betul imanan wahtisaban. Maka kalau ini yang menjadi komitmen kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah puasa kita ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan puasa ini menciptakan pelajaran-pelajaran penting. Pelajaran penting yang paling berharga adalah bahwa umat Islam dipandang oleh mata dunia paling tepat waktu. Satu, pada saat berbuka puasa. Itu seluruh dunia memandang umat Islam itu luar biasa, tepat waktu dia. Tapi kalau bekerja dan lain sebagainya, nggak tahu dah. Tapi kalau buka puasa tepat waktu. Kenapa? Dimanapun kita tempat berada, dimanapun kita mukim, dimanapun kita singgah, maka belum saatnya kita berbuka di daerah itu atau di tempat yang kita singgahi, maka tidak boleh kita melakukan buka puasa walaupun perbedaan waktunya signifikan. Di Eropa barangkali puasa kita lebih panjang waktunya. Tetapi kalau belum datangnya waktu maghrib, ya belum buka. Jakarta dengan Tangerang misalkan beda 1 menit. Di radio udah azan, tapi Tangerang belum. Ya jangan. Kenapa? Kalau kita berbuka sementara waktu di Tangerang belum masuk, maka nggak sah puasa kita. Inilah salah satu bentuk pelajaran disiplin kita. Kalau ini ditetapkan, kalau ini dijadikan sebagai ibroh buat kita, bahwa seseorang yang akan berangkat ke satu daerah menaiki pesawat, kita tertinggal 1 detik saja, 1 menit saja, kita nggak bisa lagi kita menaiki pesawat yang sudah kita pesan. Artinya apa? Artinya ketepatan waktu, disiplin waktu betul-betul diajarkan di dalam saum Ramadan ini. Ketika waktu imsak dan berbuka, ini pelajaran penting buat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.